Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sehat Nabawi, pagi ini kita akan mengunjungi Ustadz Febri untuk bertanya-tanya masalah kesehatan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi apa nih Ustadz? Masya Allah, ini lagi pagi sambil kita melihat aneka tanaman obat. Ya, jadi aneka tanaman obat Indonesia ini Masya Allah. Nah, salah satunya bunga telang. Nah, mungkin jamaah belum tahu ya, bunga telang itu apa. Nah, bunga telang itu salah satu ya bunga yang memiliki antioksidan tinggi dan bisa menjadi pewarna. Ya, pewarna biru. Jadi kalau mau bikin teh supaya warna biru menarik, nah itu salah satunya ini yang disebut dengan bunga telang. Ya, jadi tanamannya merambat, mudah untuk dibudidaya. Nah, di sini aneka nih jamaah nih, aneka tanaman-tanaman obat. Kalau kita lihat di sini ada supermin, ya, ada Thailand mint, ada apel mint, ya, ada pegagan, ada sambiloto, ada daun jarak dan banyak sekali. Dan yang tidak ini kalatenarnya adalah aneka jenis cincau, pohon cincau ya. Nanti di sini ada, nih kita lihat sebentar. Kita sapa paginya sambil ke tempat tanaman ya. Ini ada cincau jelly. Nih, jadi jamaah ya kalau pengen masalah lambung, bicara lambung ya, cincau ini mempunyai peranan yang sangat efektif ya. Jadi ini cincau jelly, jadi ciri-cirinya dia merambat ya, daunnya seperti ini, dan ini sangat mudah untuk dikembangkan. Jadi gampang sekali, bisa tancap ya, numbuh. Setelah itu tinggal diambil daunnya ya, kita peras, dikasih air hangat, insya Allah jadi cincau dan tidak berbau. Nah, ini ada cincau kayu yang berbatang kayu. Ini ada cincau berbatang kayu ya, ini juga sama, mudah diproduksi ya, mudah diinikan. Nah, jadi kalau kita pagi biasanya kaitannya tentang sarapan pagi, kaitan tentang masalah lambung, maka tanaman-tanaman obat yang ada di sini itu sebenarnya menjadi solusi. Jadi selain kita mengkonsumsi misalnya 1 gelas air dengan madu atau ditambah dengan teh ya, kita bikin teh madu, misalnya kalau ada black tea ya, black tea sedikit saja langsung dikasih madu dengan 1 sendok makan madu. Nah, itu bisa kita konsumsi. Yang menariknya lagi adalah kalau di rumah misalnya ada cincau tadi kita produksi, maka kita bisa buat madu cincau ya. Jadi jangan beli produk jadinya, buat sendiri ya. Jadi misalnya kita buat cincau, 2 sendok makan cincau ya, kita kasih madu, dan itu sangat efektif. Cara kerjanya bagaimana Ustadz, cincau ini dalam tubuh Ustadz? Cara kerjanya yang pertama, cincau ini memiliki karakter yang dingin ya, karena lambung itu memiliki sifat yang panas. Jadi ketika panas ketemu dingin, maka dia akan membentuk satu sinergi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, cincau ini sebagai detoksifikasi sempurna. Selain dia memiliki klorofil yang aktif ya, cincau juga sebagai pembersih dari lambung kita. Jadi sehingga membuat kenyamanan pada lambung kita. Jadi 2 solusi kuat untuk lambung. Nah, salah satunya adalah madu dan cincau, atau cincau dan madu. Masya Allah. Berarti cincau ini luar biasa khasiatnya untuk tubuh ya Ustadz ya. Apalagi gampang didapat dan gampang dibudidayakan di rumah ya Ustadz. Betul. Jadi cincau ini bisa bikin tanaman pagar di rumah karena dia mudah merambat ya, mudah merambat dan mudah berkembang. Jadi tanam sekali 4-5 bulan bisa panen tiap hari ya. Jadi jangan lupa, dan yang penting jangan malas, karena untuk sehat itu apalagi kondisi seperti ini ya, wabah masih banyak di mana-mana. Nah, kita harus bergerak. Jadi bergerak sehat insya Allah dengan menanam sebagai asupan oksigen insya Allah. Nah, ada pertanyaan dari jemaah Sehat Nabawi Ustadz ya. Banyak yang mengalami masalah GERD, asam lambung, juga MAH, luka lambung. Itu udah melakukan terapi dengan madu, dengan pola makan, tapi kok belum sembuh-sembuh ya, katanya begitu Ustaz. Ya, baik. Nah, madu, pola makan sangat efektif, tapi harus dibarengin dengan doa yang pasti. Ya, jadi kalau bisa pada saat tadi kita mengkonsumsi madu, bacakan doa-doa kesembuhan. Ya, karena keajaiban itu Allah yang memberikan, maka mintalah kepada yang Maha memberikan kesembuhan. Ya, maka ambil madu atau 1 sendok madu atau 2 sendok makan madu dengan air hangat sedikit, lalu bacakanlah beberapa doa agar Allah memberikan kesembuhan. Doanya apa? Ya, minimal baca Al-Fatihah dengan berharap penuh kepada Allah. Dan yang kedua, ya tadi cincau ini tidak lepas. Ya, cincau ini tidak lepas. Jadi selain madu, ya sebelum ini makan cincau terus. Setiap sebelum makan cincau, setiap sebelum makan cincau, setiap sebelum makan cincau. Nah, ini sangat efektif. Nah, yang berikutnya apalagi? Air hangat. Nah, ini air hangat ini sangat membantu.
Ya, air hangat ini sangat membantu untuk dikonsumsi, nah sehingga lambung kita juga bisa jadi nyaman. Nah, yang berikutnya adalah pola pikir, ya, pikiran kita. Karena GERD itu biasanya naik atau muncul tingkat stres yang tinggi. Nah, makanya dengan menanam, olahraga, bersepeda, rileks segala macam, ini salah satunya bisa menekan asam lambung. Jadi tidak hanya sekedar memperbaiki pola makan, mengkonsumsi madu saja, tapi adab-adab yang lain, olahraga atau kegiatan yang lain harus dilakukan insya Allah. Terutama dengan kondisi sekarang ya Ustadz, dengan banyak permasalahan, dengan adanya wabah, masalah perekonomian, jadi stres jadi faktor utama ya Ustadz ya? Betul, betul. Makanya wabah selalu dikaitkan dengan kondisi perekonomian. Sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan situasi wabah dengan cara tadi kegiatan yang positif, itu insya Allah bisa menghasilkan. Ya, sekian banyak orang menghasilkan sesuatu yang besar ketika kondisi wabah. Jadi lupakan tingkat stres yang tinggi karena kita khawatir ini wabah sampai berapa lama. Jadi isi dengan yang positif sehingga wabah ini lewat dengan sesuatu yang kita tanpa sadari dan penuh berkah insya Allah. Ada pantangan-pantangan tertentu nggak Ustadz? Salah makanan atau minuman gitu untuk penderita masalah pada lambung ini Ustadz? Ya, kalau pantangan khusus ya sebenarnya bahasa Tibun Nabawi atau bahasa tentang pengobatan Nabi, ya pantangan untuk sesuatu yang halal dan yang baik ya, itu tidak ada sebenarnya pantangan-pantangan, hanya mengurangi porsi atau mengurangi dosisnya. Ya, salah satunya adalah yang terlalu asam. Ya, terlalu asam, terlalu pedas. Nah, ini sebaiknya juga dikurangi. Ya, bukan tidak boleh sama sekali, tapi dikurangi. Kalau sehari misalnya kita bisa makan atau minum yang asam yang banyak, nah hari ini kita kurangi. Pedas yang berlebihan juga dikurangi. Ya, jadi itu makanan-makanan yang mengandung gas. Ya, salah satunya buah nangka. Ya, ini juga harus dikurangi. Ya, jadi bukan tidak boleh, hanya dibatasi atau dikurangin insya Allah. Kalau masalah kopi bagaimana Ustadz? Karena kebanyakan memiliki masalah dengan lambung tapi nggak bisa meninggalin kopinya Ustadz. Ya, masalah kopi, kalau jenis kopinya adalah kopi yang original, ya, baik itu Arabica maupun Robusta, ya, ini sebenarnya tidak ada masalah kalau misalnya adalah kopinya itu adalah kopi murni. Nah, tapi tetap ada beberapa orang yang sensitif dan kadang yang masalahnya itu adalah bukan kopinya, tapi kita punya alergi terhadap kafein. Ya, alergi terhadap kafein ini biasa terkena kafein maka dia akan naik. Ya, jadi kalau sifatnya sebenarnya dengan kopi yang pahit, ya lambung tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah jenis-jenis kopinya. Ya, jenis-jenis kopi yang kita harus pelajari. Ya, contoh kita misalnya suka kopi, ya tapi kita tidak tahu tentang alergi, tentang tingkat keasamannya. Nah, ini yang kita harus khawatir. Ya, oh ada orang misalnya saya suka kopi Arabica. Nah, karena kita khawatir di-mix saja. Dimix sedikit dengan Robusta ya supaya tidak asamnya tidak ini, karena untuk pencinta kopi misalnya bisa 1:1 atau 2:1, Robusta 2, Arabica 1. Nah, yang penting kopinya original insya Allah yang masih dalam takaran aman untuk penderita asam lambung itu sendiri insya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali tips-tips kesehatannya Ustadz. Masya Allah. Masalah cincau tadi Ustadz, apakah bisa kita buat satu racikan khusus Ustadz yang bisa kita kasih tahu kepada jemaah Ustadz? Bisa. Nanti mungkin kita akan sambil jalan-jalan ya, nanti kita sambil jalan-jalan melihat bagaimana sebenarnya ada proses yang sederhana. Nah, cuman karena daunnya masih kecil-kecil, nanti kita hanya menganalogikan aja beberapa daun yang ada di sini untuk kita ambil. Ya, salah satunya adalah nanti kita akan coba buat ya. Misalnya bagaimana cara membuat cincau sih sederhana, walaupun kita bukan dengan daun cincau karena pohonnya masih kecil-kecil di sini. Ya, jadi kalau jamaah mau juga silakan saja, di Kafe Kebun itu banyak ya koleksi tanaman obat saya, dan beberapa ini silakan datang bisa dikembangkan di rumah. Nah, tapi paling tidak kita ambil hanya 1 genggam daun cincau ya, itu dengan kita peres atau kita remes dan dikasih air hangat itu sudah jadi. Ya, jadi tidak perlu. Nah, kalau ada pertanyaan, misalnya, Ustadz, kalau tidak jadi agar, apakah berkhasiat? Ya, nah tetap, karena yang dibutuhkan adalah zat hijau daunnya. Ya, jadi nggak ada masalah, tidak mesti harus jadi agar yang bagus, yang keras, yang kenyal. Tidak hanya mesti seperti itu. Ya, jadi kita blender atau dikasih air hangat, diperas, ya disaring, dia sudah jadi air saja. Nah, itu juga berkhasiat. Ya, jadi bisa dibuat. Ya. Klorofil langsung dari zat-zat hijau daun, jadi dari cincau terutama. Nah, kita ambil dan kita campur dengan madu, ini menjadi racikan yang khusus
Ya, jadi racikan khusus. Nah, jadi bisa mengganti nanti juga beberapa tanaman-tanaman yang hijau. Nah, cincau cukup efektif. Jadi tidak mesti harus mahal. Jadi tanam sendiri. Ya, harga saya lihat harga satu pohon cincau jelly dengan udah ukuran pot sangat murah. Ya, itu hanya harga sekitar 15.000. Jadi 15.000 kita besarin sedikit, potong, tanam, bisa jadi satu rumah. Ya, karena mudah sekali insya Allah. Masya Allah. Dan konsumsinya bisa setiap hari ya Ustaz ya? Bisa konsumsi setiap hari. Jadi setelah kita menanam, biasa butuh 3 bulan pertama untuk dia adaptasi karena dia menjalar. Nah, setelah itu bisa dipetik terus. Nah, kalau mau efektifnya emang 4 bulan. Ya, jadi 4 bulan tanam, suburin, nah dan setiap hari bisa panen. Ya, jadi siapapun datang bisa sediain ya, misalnya madu cincau atau teh cincau. Masya Allah. Ya. Selain murah, mudah, banyak khasiat ya Ustaz ya? Iya, jadi murah, mudah, berkhasiat, jadi dan bisa kapan saja. Ya, jadi kita bisa istiqomah dengan melakukan cincau di rumah kita. Masya Ya. Allah. Terima kasih banyak Ustaz Ya, atas tips-tipsnya Ustaz. sama-sama. Ini terima kasih sudah datang ke sini nih. Sama-sama Insya Allah. Ustaz. Ya, taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat Sehat Nabawi, ayo klik dulu tombol subscribe dan icon lonceng di pojok kanan atas untuk mendapatkan notifikasi video baru di channel Sehat Nabawi.